Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi form of business ownership and organization. Most businessmen are small business. Terdiri dari 5, yaitu contribution of small business to the economic atau kontribusi usaha kecil. Terdiri dari 2, yaitu creating new job, menciptakan pekerjaan baru. Jumlah pekerja baru yang diciptakan setiap tahun oleh usaha kecil dengan memperkerjakan pekerja yang secara tradisional mengalami kesulitan mencari pekerjaan di perusahaan yang lebih besar, seperti veteran militer yang kembali bekerja, mantan penerima kesejahteraan, dan pekerja dengan berbagai tantangan. Yang kedua adalah creating new industry, menciptakan industri baru. Perusahaan kecil memberikan kesempatan dan jalan luar bagi pembisnis untuk mengembangkan ide-ide baru. Contohnya adalah yang perusahaan yang dari kecil sampai terkenal adalah Amazon, Google, Alibaba, WhatsApp, dan lain-lain. Yang kedua adalah new job opportunities for small business. Inovasi seringkali menjadi alasan utama berdirinya bisnis baru pada tahun-tahun tertentu. Perusahaan kecil mengembangkan inovasi produk 2 kali lebih banyak per karyawan daripada perusahaan besar. Mereka juga menghasilkan lebih dari 16 kali paten per karyawan daripada perusahaan besar. Yang ketiga adalah why small business. Terdiri dari 3, adalah manajemen shortcoming, kekurangan manajemen, yaitu salah satu penyebab paling utama kegagalan usaha kecil adalah kekurangan manajemen. Ini mungkin termasuk kurangnya keterampilan orang, pengetahuan keuangan yang tidak memadai, ketidakmampuan untuk melacak inventaris atau penjualan. Yang kedua adalah inadequate financing, pembiayaan yang tidak memadai. Uang adalah fondasi bisnis apapun. Setiap bisnis besar ataupun kecil membutuhkan sejumlah pembiayaan untuk beroperasi, berkembang, dan tumbuh. Masalah utama bisnis kecil lainnya adalah pembiayaan yang tidak memadai. Pemilik bisnis pertama kali berasumsi bahwa perusahaan mereka akan menghasilkan cukup dana dari penjualan awal. Tetapi membangun bisnis membutuhkan waktu yang cukup panjang dan produknya harus dikembangkan, karyawannya harus dipekerjakan. Yang ketiga adalah government regulation, peraturan pemerintahan. Biaya administrasi mencapai miliaran dolar. Bisnis kecil setiap tahun. Perusahaan besar dapat mengatasi persyaratan formulir dan laporan dengan lebih baik. Tetapi usaha kecil sering berjuang untuk menanggung biaya dokumen pemerintahan mereka, staf, dan anggaran yang terbatas. The business plan of foundation floor for success. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang memberikan pernyataan teratur tentang tujuan perusahaan, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan standar yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya. Yang selanjutnya adalah assistance for small business. Terdiri dari 3, yaitu Small Business Administration.
Bisnis kecil bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan sumber daya yang disediakan oleh administrasi kecil. Yang kedua adalah local assistant assistant asistensi for small business, yaitu Dewan Pengembangan Ekonomi Wilayah Tomstore didirikan lebih dari 29 tahun yang lalu dengan misi menciptakan ekonomi yang vital dan berkelanjutan untuk seluruh wilayah kami yang mendukung mata pencarian dan nilai-nilai penduduk kami. Yang ketiga adalah private investor, yaitu modal usaha yang diinvestasikan dalam bisnis kecil oleh firma bisnis lainnya atau sekelompok individu dengan imbalan saham kepemilikan dapat memberikan dorongan pada bisnis kecil. Waralaba. Waralaba adalah peraturan bisnis kontrak antara produsen atau pemasokan lainnya dan dealer seperti operator restoran atau pengecer. Kontrak tersebut menetapkan metode yang digunakan dealer untuk memasarkan produk pemasok. Waralaba dapat melibatkan barang dan jasa seperti makanan dan staf tunggu. Form of private business ownership terdiri dari 3, yaitu sole proprietorship, yang artinya kepemilikan perseorangan. Kepemilikan tunggal mewariskan beberapa keuntungan unit. Karena bisnis tersebut melibatkan kepemilikan perseorangan. Kepemilikan bisnis yang tidak ada perbedaan hukum antara pemilik tunggal. Keuntungannya adalah mendapatkan semua profit, kemudahan formasi, kontrol penuh, pajak lebih rendah. Kerugiannya adalah menanggung semua kerugian, kewajiban tidak terbatas, keterbatasan keuangan, keterbatasan skill. Partnership itu adalah kemitraan, asosiasi 2 orang atau lebih yang menjalankan bisnis sebagai rekan pemilik melalui perjanjian hukum sukarela. Keuntungan adalah pendanaan, kerugian dibagi spesialisasi. Kerugiannya kontrol dibagi, hutang tidak terbatas, keuntungan dibagi. Jenis-jenis persekutuan. Jenis-jenis persekutuan dari partnership yaitu sekutu umum, general partnership, sekutu kerja menjalankan bisnis sehari-hari, sekutu kerja mempunyai tanggung jawab tanpa batas, sekutu komanditer, limited partnership, sekutu komanditer hanya menanam modal dalam bisnis. Corporations itu adalah perusahaan badan hukum yang terpisah. Pemegang sahamnya hanya memiliki risiko keuangan yang terbatas. Memiliki 4 karakter yaitu piagam perseroan, penetapan anggaran rumah tangga, pemegang saham, dewan direktur. Keuntungannya adalah keterbatasan kewajiban, akses dana, transfer kepemilikan. Kerugiannya pembiayaan yang lebih mahal, pengungkapan keuangan, kompleksitas problem. When business join force, akuisisi. Dalam sebuah akuisisi, satu perusahaan membeli yang lain. Ini berarti bahwa pembeli tidak hanya memperoleh properti dan aset perusahaan, tetapi juga menerima kewajiban hutang. Akuisisi juga terjadi ketika satu perusahaan membeli divisi atau anak perusahaan dari perusahaan lainnya. When business join force. Merger adalah
penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergabung menjadi satu perusahaan dalam sebuah akuisisi. Satu perusahaan membeli lain. Ini berarti bahwa pembelian tidak hanya memperoleh properti dan aset perusahaan, juga tetapi menerima kewajiban utang. Merger dan akuisisi, istilah penggabungan tersebut sering digunakan secara bergantian tetapi artinya berbeda. Merger dapat diklasifikasikan sebagai berikut, ada 3, yaitu vertikal, horizontal, dan konglomerat. Vertikal, penggabungan yang menggabungkan perusahaan beroperasi di tempat yang berbeda tingkatan dalam proses produksi dan pemasaran. Horizontal adalah menggabungkan perusahaan dalam industri yang sama untuk tujuan diversifikasi. Yang terakhir ada konglomerat, adalah menggabungkan perusahaan yang tidak terkait, biasanya dengan tujuan diversifikasi, memacu pertumbuhan penjualan atau pengeluaran surplus nilai untuk menghindari upaya pengambilan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.